Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau beri. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus agar kami memahami dan dapat melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita Yesus begitu istimewa. Yesus begitu istimewa. Nah, pembacaan kita sesungguhnya menunjukkan tentang sebuah relasi yang begitu intim dan sangat eksklusif. Ya, dikatakan tidak seorang pun yang bisa mengenal Bapa selain anak. Demikian juga tidak seorang pun yang bisa mengenal anak selain Bapa. Jadi ini merupakan relasi, merupakan hubungan yang begitu spesial dan khusus. Dan yang kedua, bicara tentang keistimewaan Yesus, bahwa manusia bisa mengenal Bapa bergantung kepada Yesus, atau apabila Yesus menyatakannya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi di ayat yang ke-27 bagian terakhir, dikatakan, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Betapa luar biasa dan betapa agung dan istimewanya Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang menarik lagi dalam firman Tuhan ini, bahwa di ayat 27 bagian A, di sana dikatakan bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa. Ya, kepadanya telah diberikan segala kuasa. Dan itu bicara apa? Semua hal di dalam dunia ini, segala dimensi waktu dan ruang, apapun, baik di sorga, di bumi, di bawah bumi, sungguh takluk dan tunduk kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah sesungguhnya keistimewaan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai orang yang menyadari bahwa Yesus begitu istimewa, sesungguhnya apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagi yang belum percaya, mari percayalah kepadanya. Mari sungguh-sungguh bertobat dan miliki hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Yohanes 1:12 berkata, kalau tidak ada yang menerimanya, maka dia akan menolak dan tidak memiliki kuasa. Itulah sebabnya ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika kita tahu dan sadar dia begitu istimewa, mari pastikan selama hidupmu di dunia, engkau sungguh telah percaya kepada dia. Karena dialah adalah kepastian dan jaminan hidup kekal dan sorga itu. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh melihat, menyadari betapa istimewanya Yesus dalam hidup kita, maka kita yang sudah percaya, bersyukurlah. Tetapi jangan berhenti di situ. Mari kita hidup untuk terus menyerahkan dan mengandalkan dia dalam segala hal. Dikatakan di dalam ayat 28-29, itulah panggilan ajakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kenapa ada ajakan marilah kepadaku? Karena ada ayat 27 tadi. Karena Yesus begitu istimewa, dia memberi garansi, dia memberi jaminan. Karena itu serahkanlah hidupmu, segala kekhawatiranmu, segala pergumulanmu, segala ketakutanmu. Janganlah engkau mengandalkan apapun di dunia ini, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidup. Andalkan Yesus. Dialah sang jawaban dan jalan keluar dalam hidupmu. Dan yang ketiga, bagi kita yang sudah percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka mari kita terus bersaksi, kita terus memberitakan akan kepribadiannya, akan ketuhanannya, dan segala karyanya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menceritakan dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus lewat hidup kita, lewat perkataan kita dan karya-karya kita. Mari jangan malu bersaksi, bahkan jangan kita menyangkalinya. Karena firman Tuhan dalam Lukas 9:26, barang siapa malu mengakui aku di depan
orang, maka aku pun akan malu mengakuinya di depan Bapakku. Dan aku tidak akan menerima mereka ketika aku datang kali yang kedua. Maka ini menjadi penting bagi kita semua. Kita bersyukur karena tidak ada yang begitu istimewa dalam hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada Tuhan selain hanya Yesus Kristus satu-satunya. Karena itu bagi yang sungguh-sungguh percaya, tetaplah setia. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya, percayalah kepadanya. Dan ini menjadi peringatan bagi semua ya, orang-orang yang saat-saat ini ditawari dengan berbagai macam pilihan. Ada banyak hal yang menawarkan tentang jalan sorga, tetapi tidak akan ada kepastian di dalam. Tetapi satu jalan ke sorga, itulah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu jangan pernah engkau menyangkalinya, tetapi tetap setialah bersama di dalamnya. Tuhan Yesus kiranya memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh sungguh diteguhkan kembali tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan yang adalah sungguh istimewa. Biarlah kami tetap berpegang, percaya dan terus hidup bersamanya, mengandalkannya dalam kehidupan kami. Menjalani hidup ini sehingga kami berkemenangan dan kami boleh bersama dengannya kelak dalam sorga yang bangga. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.